Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Lentera Hati Ramadan Berkah Pondok Pesantren Yatim Duafa Al-Ikhlas. Pada kesempatan ini tidak ada ungkapan terbaik bagi seorang hamba kecuali hanya memuji Allahu Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin dan semuanya pasti ingin Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang berkualitas. Ramadan terbaik di antara Ramadan-Ramadan yang kita lalui. Karena kita sadar selama ini terlalu banyak salah dan dosa yang sudah kita lalui, yang kita lakukan baik sengaja ataupun yang tersembunyi. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak hanya cukup berkeinginan, tetapi ada azam, ada semangat, ada aplikasi nyata untuk meraih Ramadan kita berkualitas pada tahun ini. Yang pertama tentu adalah jaga niat. Niat adalah menjadi barometer utama ketika kita melakukan sebuah nilai ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Ikhlaskan niat beribadah karena Allah, dan kedua adalah ittiba atas sunnahnya, yakni mengikuti ibadah ini sesuai apa yang Rasulullah SAW contohkan. Yang ketiga adalah mari kita konsep bulan Ramadan ini dengan banyak amalan-amalan soleh, walaupun itu ringan dalam pandangan manusia, sepele dalam pikiran kita. Contohnya dengan kita banyak berzikir di saat sendiri ataupun bersama orang lain. Misalnya kita baca 2 kalimat yang ringan di lisan, ya, tapi mampu mendatangkan cintanya Sang Maha Rahman, dan mampu memberikan pemberat di amal kebajikan. Kalimatani khafifatani fil lisan, habibatani ilar rahman, sakilatana fil mizan, yakni kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian optimalisasi itu tidak sekedar dengan amaliyah yang sifatnya pribadi, tetapi amaliyah yang bersifat sosial. Mari, apa yang kita miliki hari ini, harta yang kita punya hari ini, kita berikan dan kita salurkan kepada mereka yang berhak, lebih-lebih mereka yang membutuhkan. Kita ingin harus punya investasi, bukan hanya untuk anak cucu kita, tetapi juga investasi untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Maka tidak hanya menunaikan kewajiban dengan berzakat mal atau zakat fitrah, tetapi juga kita bersedekah, berinfak, berwakaf untuk kepentingan agama dan untuk kepedulian sesama. Terakhir, mari kita tidak ingin melewati Ramadan ini tanpa sebuah permohonan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadar terlalu banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan, dari dosa mata yang memandang, dosa telinga yang mendengar, dosa lisan yang merangkai kata terkadang penuh dusta, dosa tangan yang mungkin meraih hak-hak orang lain dengan cara yang zalim, atau mungkin dosa kaki yang melangkah kepada tempat-tempat yang bermaksiat kepada Allah, lebih-lebih dosa syahwat, dosa hati yang mungkin ada rasa ujub, riya, hasad dan dengki. Maka Ramadan ini adalah momen terbaik untuk kita meminta ampun kepada Allah. Bahkan mertua Rasulullah, sahabat Rasulullah yang juga dijamin di antara 10 sahabat yang masuk surga, yakni sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, pun beristighfar, dan istighfar ini pun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Istighfar ini luar biasa, dan semoga istighfar ini pula mampu mengingatkan kita atas dosa dan berharap ampunan kepada Zat yang Maha Pengampun.
Apa yang diajarkan Rasulullah dengan istighfar ini? Yakni adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Abu Bakar yang kita tahu adalah orang yang sangat hilim, lemah lembut, dan seringkali ketika mendengar ayat-ayat dibacakan di hadapannya dia menangis. Tapi dia masih meminta diajarkan cara beristighfar kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang sama rahmatillah Allah. Terus bagaimana dengan kita? Yang kita ini bukan ahli surga. Yang kita ini bukan orang yang soleh. Bukan orang alim. Yang tak punya jaminan surga. Maka kita berusaha untuk meminta ampun. Walaupun nanti kita menghadap Allah tidak banyak amal soleh yang kita lakukan sebagaimana para sahabat. Tapi paling tidak kita tidak membawa satu dosa pun ketika kita dalam keadaan menutup usia di kehidupan kita yang sesaat dan sekali ini. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semangat untuk meraih kemuliaan di dalam bulan Ramadan ini. Dan kita ingin Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik di antara Ramadan-Ramadan yang kita lewati. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.